Jang babakalah ini, jang baku-baku mana, jang sudah bakus ke. Satu gereja sudah bakus ke, kurang baku a. Agar kami diberkati oleh Tuhan menikmati kebenaran pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Teman beri, mama tadi pai tua kurang baku marah. Kaya dia kok nomor ini, kita nomor ini, masa komandan dan masa cuma dengan itu kumoni sudah ada damai sejahtera di rumah. Masa ngoni sudah tidak kenal Tuhan. Dan kalau begitu jangan sampai dengan pesta demokrasi ini membuat persoalan di tengah keluarga, di sekitar kita, dalam persekutuan kita. Orang percaya semua sudah diatur oleh Tuhan. Amin. Jang babakalah ini, jang baku-baku mana, jang sudah bakus ke. Satu gereja sudah bakus ke, kurang baku aju. Jangan. Jauhkan kita dari dosa. Saudara-saudara, bacaan kita pada saat ini tentang Absalom mengadakan persepakatan gelap. Saudara, siapa ini Absalom? Sebelum peristiwa persepakatan gelap, ya, di 2 Samuel 14 ayat 25, di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Luar biasa kata ini Absalom kan? Luar biasa. Tapi disayangkan hatinya busuk. Hati Absalom busuk sekali. Berbeda dengan papanya. Siapa Absalom be papa? Siapa? Daud. Beda jauh sekali dengan Daud. Daud orangnya biasa-biasa saja. Secara fisik ini Daud ini kecil. Orang ingat tuh cerita waktu Daud mau diurapi, cari mana dia, mana yang ada Daud saudara-saudara yang ganteng-ganteng. Tuh Daud kasih yang oke. Beda dengan Absalom kata. Absalom ini luar biasa, tapi hatinya busuk. Kenapa dikatakan hatinya busuk? Absalom dia pernah membunuh saudaranya. Dia bunuh dia saudara. Siapa yang dia bunuh? Ya, Amnon, saudara dari Absalom, kakak adik. Dia bunuh. Dan pembunuhan ini adalah pembunuhan berencana. Sudah direncanakan. Nah, sebenarnya kalau ikut Taurat, orang yang melakukan pembunuhan, dia harus dibawa keluar dan dilempar dengan batu sampai mati. Tetapi ada pembiaran dari papanya Daud. Kasih biar Absalom ini keluar, melarikan diri. Anak katukang, banyak kan orang tua salah tapi anak tak sayang sekali pada dia. Nah
Saudara-saudara, tadi dikatakan apa yang ditabur itu yang dituai. Sebenarnya kan kalau ikut hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Orang yang membunuh harus dibunuh. Ada pembiaran, Daud membiarkan Absalom sehingga akibatnya diterima oleh Daud sendiri. Ada persepakatan gelap dilakukan oleh Absalom untuk merampas kekuasaan dari Raja Daud, kekuasaan dari ayahnya. Bukan cuma merampas, bahkan sampai mau membunuh ayahnya sendiri. Ini Absalom ini sungguh jahat, sungguh jahat. Betapa licik hatinya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pesan ini, pesan firman Tuhan bagi kita. Jangan pernah biarkan dosa, siapapun dia. Jangan pernah biarkan dosa, sekalipun dia anak sendiri, sekalipun dia suami, istri, orang tua kita, jangan biarkan. Beritahukanlah jalan-jalan Tuhan. Kasih tahu apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Mau dengar atau tidak terserah, tapi kita mesti pakai hikmat dari Tuhan. Jangan ada pembiaran, bahkan jangan bela tuh anak sama dengan yang dilakukan oleh Daud. Dia bela, so bikin kejahatan, dia kesalahan. Ya, kita pernah ada pelayanan di satu wilayah. Dia satu bakalai antar kampung. Bakalai antar kampung, orang tua bukan mau tuntun dompet anak, mau dia kayak betul, mau dia kayak salah, tuntun di jalan Tuhan. Bangsa bakalai jangan pakai apa? Panawaya. Bukan melarang tuh anak, dan orang tua baku tulung bikin dia anak. Mau bayangkan ini? Bayangkan. Banyak orang tua seperti itu. Banyak suka tuh anak salah, suka tuh anak jahat. Orang bela mati-matian, akhirnya lebih jahat. Akibatnya apa? Binasa. Tolong pakai hikmat Tuhan. Mesti seperti itu. Absalom ini sebenarnya dia sudah mati karena perbuatan jahatnya. Herannya ini Absalom ini banyak pendukungnya. Heran tuh, orang yang bikin kejahatan didukung oleh banyak orang. Banyak pendukung. Di ayat 1 pun dikatakan begini, sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Siapa ada kasih Pak Absalom itu? Orang tua Raja Daud yang apa? Fasilitasi dia, kasih itu kereta berkuda, kasih 50 orang kawal dia berlari di muka dia, sehingga dia jahat. Tapi banyak pendukungnya. Banyak pendukungnya, ini yang heran. Kelakuan Absalom yang sangat-sangat keji. Bahkan kalau orang baca di pasal 15 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanya, dari kota manakah engkau? Apabila ia menjawab, hambamu ini datang dari suku Israel. Maka berkatalah Absalom kepada
kepadanya, lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Bayangkan, ini cara dari Absalom. Dia bilang lagi, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Waduh, hebat ini Absalom punya cara kerja, kelicikannya. Waduh, bayangkan, mencari dukungan rakyat untuk merampas kekuasaan ayahnya. Tuh, orang bebas sehari-hari dari ayat 2 sampai ayat 4 ini Absalom jago cari muka. Betul nggak? Absalom jago cari muka. Dia membusuk-busukkan orang lain. Dia memfitnah orang lain. Ini ciri-ciri orang jahat. Jadi itu orang batanya patut berdiri. Siapa tuh suka bafitnah orang, siapa tuh suka membusuk-busukkan orang, batanya di diri. So betul tapi hidup atau bagaimana? So masuk surga kita atau neraka? Siapa tuh suka cari-cari muka? Orang koreksi batanya di diri sendiri. Tuhan, anak kita itu Tuhan, kageson kita suka cerita-cerita orang lain, cerita jahat, padahal kalau dia nak jabikin begitu. Mari kita suka sekali kuatmu. Saudara-saudara, hati-hati, hati-hati. Jangan jadi sama dengan Absalom. Dia papa sendiri, dia fitnah, dia dibusuk-busukkannya, dia jelek-jelekkan, dia punya papa. Dia paksa orang supaya menjadikan dirinya sebagai hakim. Tahu kalau orang ikuti bacaan tadi, dia berdiri di muka gerbang, pintu gerbang, dia mulai doa-doa tuh orang. Ketika orang datang keluar tidak dapat jawaban dari raja, dia semua doa, aduh kalau kita jadi hakim di Israel, aduh kita akan menghakimi dengan seadil-adilnya. Tentu orang yang masuk ke dalam istana dan tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan, tentu memang dah bikin kesalahan. Tentu orang adalah orang-orang yang melakukan kejahatan, sehingga orang keluar ya. Absalom manfaatkan ini, dia manfaatkan. Kalau mau pikir pekerjaan Absalom itu hakim, ya enggak tuh? Maka dia menawarkan diri. Kalau kata dia jadi, dia akan menghakimi dengan seadil-adilnya. Ini untuk kita. Jangan sekali-kali kita merampas pekerjaan orang lain. Jangan sekali-kali apa yang sudah Tuhan kasih patoran, jalani, nikmati. Saudara, Absalom ini tidak pantas untuk jadi hakim. Karena apa? Karena ia jahat. Dia pernah membunuh. Ia jahat. Sama dengan Tuhan Yesus bilang, tuh bau yang ada di muka mata pada dia tidak dapat lihat. Tetapi yang di jauh, waduh, dia dapat lihat sekali. Itu cuma barang kecil, dia dapat lihat yang ada di jauh pak orang lain. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini sebenarnya mau mengatakan kepada kita,
belajar untuk kita periksa kelakuan kita. Jangan cuma suka lihat selalu orang pe kelemahan, lihat selalu orang pe kekurangan, lihat selalu orang pe kesalahan. Kok orang pe kesalahan yang sangat-sangat besar, orang tidak dapat lihat. Periksa diri kita sendiri. Apakah tempat hidup sebenar? Apakah orang berkenan kepada Tuhan? Apakah orang layak di hadapan Tuhan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kenapa banyak pendukung ini Absalom ini? Kenapa? Karena mereka sama-sama orang jahat. Sama-sama orang jahat datang kepada orang yang jahat. Saudara-saudara, kita baca ayat selanjutnya di ayat 5 dan 6. Bagaimana Absalom tindakannya apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkanlah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Cara yang demikian diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Saudara-saudara, ini Absalom katakan raja be anak. Posisinya adalah sebagai seorang anak raja. Biasa seorang anak raja, anak pembesar, anak pejabat biasa disegani. Biasa disegani. Sehingga ketika orang datang, ada bilang di sini apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, untuk sujud menyembah, anak raja tuh kata, jadi orang aja sujud pada dia, orang sembah pada dia. Apa yang dia lakukan di sini? Diulurkanlah tangannya. Saat dong semua menyembah dia, badiri, yang dapat badiri, diulurkan tangannya. Dan apa yang dia lakukan selanjutnya? Dipegangnya orang itu dan diciumnya. Saudara, apakah ciuman itu tulus? Apakah ciuman yang diberikan oleh Absalom benar? Ingat ciuman Yudas. Masih ingat? Ciuman Yudas waktu dia akan menyerahkan Tuhan Yesus. Ciuman Yudas ini yang dilakukan oleh Absalom. Apakah benar-benar mereka tulus mencium? Tidak. Jelasnya tidak. Kalau orang lalu bilang, dorang peciuman itu ciuman bagoso, kan? Supaya orang kata dekat dengan orang, supaya kata orang kagumi. Jangan, ini boleh mau sembah sama kita, berdiri, langsung polo koncium mo kata raja be anak mo, ndak reen, toh raja be anak. Di mana-mana ini ada, di mana-mana ada, tidak tersembunyi di mana-mana. Terjadi hal yang seperti itu. Cuma rek batowo-towo, stel kendo orang-orangmu baciungkan. Firman Tuhan, tidaklah kamu apa? Saling berciuman dengan cium yang kudus. Berarti dari kedalaman hati yang sangat tulus dan murni, bukan sama dengan ciuman Absalom, bukan sama dengan ciuman Yudas. Mau membawa kepada kita bahwa orang semua satu di dalam Tuhan, bagus sayang, dengan ciuman yang kudus. Nah, saudara-saudara,
satu hal dalam bagian ini yang paling licik di ayat 7 sampai dengan ayat 12. Apakah itu? Ayat 7 sampai dengan ayat 12 di sini mau menyampaikan bahwa Absalom melakukan tindakan kejahatannya, perbuatan kejinya dengan membawa nama Tuhan. Ayat 7 sampai ayat 12. Dia bilang pada Papa Daud, izinkan kita mau pergi supaya kita mau ke Hebron, supaya di sana kita mau bayar tapenasar. Karena kata waktu di Gesur dia coba janji Pak Tuhan, Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, aku akan beribadah kepada Tuhan. DP Papa kata, oh itu betul. DP Papa bilang, pergi Jo, pergilah dengan selamat. Dia pergi, padahal dia sudah bikin persepakatan gelap. Dia sudah bilang pada orang, pergi Jo. Maka pada waktu itu ini Absalom bilang pada utusan-utusan rahasia, segera sesudah kamu sampaikan kepada Israel, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Bayangkan dia dan tipu dia Papa, membawa nama Tuhan, mau pergi apa? Mempersembahkan, membayar nasar kepada Tuhan. Dia setahu pada Papa, jahat sekali memang. Saudara-saudara, bahkan di ayat 12, ayat paling terakhir, kalau orang lihat ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perenungan kita minggu-minggu yang lalu, Injil Matius, di situ dikatakan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi mereka lah yang melakukan kehendak Tuhan. Mereka yang akan menikmati kerajaan Allah. Banyak orang tertipu oleh si penipu, si kuasa jahat iblis, mengatasnamakan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, orang semua. Hamba-hamba Tuhan dipakai secara khusus, pelsus. Hamba-hamba Tuhan, komisi-komisi kerja, komisi BIMPRA, KPDP, orang semua hamba Tuhan. Hati-hati. Hati-hati ketika orang menjalani kehidupan ini. Sampaikanlah kebenaran, itu yang pokok. Sampaikan kebenaran. Selamatkan orang, bawa kepada Tuhan. Itu tugas utama kita. Karena itu sangat ngeri kalau banyak hamba Tuhan, mau diaken, mau penatua, mau pendeta kong jawab kampanye. Sangat mengerikan. Sebab apa saudara-saudara? Hamba Tuhan banyak pengikutnya. Kalau Tuhan bawa di jalan salah, sedikit tidak tuh mau masuk neraka. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau dalam bagian bacaan kita di ayat 12 ini tadi dikatakan ada orang penting, orang yang sangat cerdas, penasehat Daud. Bayangkan
Dia penasehat Raja Daud, orang cerdas, orang penting pada waktu itu di kerajaan Daud. Tetapi dia tertipu oleh Absalom. Pesan Firman, sungguh dekat dengan Tuhan, sebab kalau tidak, itu berarti kebinasaan. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memampukan kita. Orang dekat dengan Tuhan sehingga orang diberi kecerdasan secara rohani, mengerti kehendak Tuhan dan melakukan setiap perintah Tuhan. Kita ingat Absalom, akhir dari kehidupannya sangat mengerikan. Di pasal 18 ayatnya yang ke-9. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi bagal. Ketika bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbanting yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon terbanting itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang bagal yang dikendarainya berlari terus. Ini akibat hukuman yang sangat mengerikan, tergantung di atas langit dan bumi. Bayangkan berarti dia ramu serta gulung di pohon. Bayangkan itu. Dia menerima akibatnya. Dia menerima akibat dari perbuatan jahatnya. Tuhan tidak pernah membiarkan kejahatan. Ingat itu. Tuhan tidak pernah sebiar. Betul saudara-saudara. Tuhan tidak pernah suka orang berbuat kejahatan. Dan orang benar tetap dibela oleh Tuhan. Amin. Orang benar dibela oleh Tuhan. Firman Tuhan mau katakan bahwa kejahatan tetap kejahatan. Kejahatan tetap kejahatan. Jangan buat kejahatan lagi. Mari kita mau hidup benar. Kita mau hidup seperti yang Tuhan kehendaki, supaya kita beroleh tempat di kerajaannya. Jangan sampai terlambat. Tuhan sanggup menolong kita. Kuasa Allah sempurna kalau Tuhan sungguh-sungguh dengan Dia. Karena itu saat ini, ketika kita menjalani hidup, ada hal-hal yang kita buat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika kita merancangkan kejahatan, mari datang sepenuhnya kepada Tuhan. Minta ampun. Kita masih diberi kesempatan. Ketika saat ini hatimu ragu akan penyertaan Tuhan, Tuhan tidak biarkan kita. Tuhan tidak tinggalkan kita. Mari dekat dengan Tuhan. Dia pasti menolong kita. Kuasanya tidak pernah tersebut. Dia mengasihi orang-orang benar. Dia merindukan kita mau datang kepada